Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar terkait dengan kitab Aqidatul Awam. Jadi kitab Aqidatul Awam ini ditulis oleh Syekh Ahmad Marzuki. Beliau memiliki jalur keturunan dari Sayyid Hasan dari ayahnya dan Sayyid Husain dari ibunya. Beliau dilahirkan di Sinbad pada tahun 1205 Hijriah dan beliau wafat di kota Mekah pada tahun 1262 Hijriah. Kitab Aqidatul Awam ini menjelaskan tentang pokok-pokok atau prinsip-prinsip dasar dalam berakidah Islam, yang mana ilmu ataupun akidah itu penting kita pelajari agar kita memiliki kekuatan dalam beragama ataupun kita menciptakan benteng dalam beragama. Prinsip-prinsip akidah dalam Islam itu telah disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Wa malan ora arsalna ngutus ingsun min qablika sadurunge sira, maksudnya niki sira Muhammad nggih, karena wahyu ini turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Min rasulin saking para rasul, ila nuhi kejaba nuhi bareng wahyu ingsun Allah ilahi maring rasul annahu stuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran illa ana kejaba ingsun fa'budun mongko nyembah sira ingsun. Jadi pada surat Al-Anbiya ayat ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Rasul siapapun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu, ajaran apapun yang dibawa itu tetap pokoknya adalah menyembah kepada Allah. Yang telah dilakukan oleh hamba itu akan diterima oleh Allah apabila didasari dengan akidah Islam yang benar. Membahas tentang ilmu akidah itu tidak lepas dari ilmu tauhid. Seperti yang kita pelajari kali ini. Di Aqidatul Awam itu terdapat 50 kaidah. Jadi membahas tentang sifat wajib, sifat mukhal, sifat jaiznya Allah, juga sifat wajib, sifat mukhal, dan sifat jaiznya para nabi atau para rasul. Jadi menurut hukum akal itu ada 3 pilihannya. Ada yang membenarkan atau mempercayai, mengingkari dan tidak mempercayai, atau memungkinkan. Jadi boleh jadi ataupun boleh tidak jadi. Hukum akal itu ada 3, wajib akal, mukhal akli, dan jaiz akli. Berikut contohnya, wajib bagi akal atau pasti. Jadi misalnya bilangan 2 kali 2 itu pasti 4. Simpelnya mawon ya, untuk matematika itu 2 kali 2 pasti 4. Kalau ada pembahasan lain itu sudah di luar ranah kita. Lalu 1 itu sama dengan 1/3 dari 3. Itu wajib menurut akal. Terus yang kedua itu mukhal. Mukhal itu tidak mungkin diterima oleh akal. Misalnya 2 kali 2 sama dengan 5. Terus yang jaiz mungkin ini bisa terjadi, bisa iya dan bisa tidak. Rumah ini akan rusak misalnya. Jadi kan tidak tahu kapan rumah ini akan rusak, apakah tahun ini atau tahun depan dan lain-lain. Jadi itu salah satu pokok dari Aqidatul Awam itu adalah menjelaskan tentang 50 tauhid. Baik, langsung mawon ya. Kita mulai dari muqaddimah
mukadimah kitab ini. Jadi yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ngawiti ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Warahmani kang moho pemurah wa birrahimi lan moho pengasih. Daimil ihsani kang langgen apa kebagusane. Jadi setiap kitab tentu kita selalu memulainya dengan menyebut mengucapkan bismillah. Falhamdu mongko utawi sakabehane puji iku lillahi kaduwe Allah al-qadimi kang awal al-awali al-qadimi kang dhisik al-awali kang awal al-akhiri kang akhir al-baqi kang kekal bila takhawuli kelawan tanpa perubahan. Jadi Allah itu maha dahulu, terus yang awal tanpa permulaan dan akhir tanpa penghujung. Jadi sebelum Allah itu tidak ada dan setelah Allah itu juga tidak ada. Jadi akhir, maha awal dan maha akhir. Al-Baqi kang kekal bila takhawuli tanpa perubahan. Ya, sifatnya Allah, zat Allah itu masih sama mulai dari awal hingga akhir. Summa sholatu mengkonuli rubo sholawat wassalamu lan keselamatan sarmatan hale selawas-lawase kalan nabi ekatase kanjeng nabi khairi man kang sabaguse wong qad wahada kang ngesakaken Allah. Qad wahada teman-teman ngesakaken Allah. Jadi setelah kita membaca bismillah, kemudian kita mengucap alhamdulillah, lalu selanjutnya adalah membaca sholawat. Kenapa sholawat ini penting? Karena ada dalam salah satu firman Allah itu menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi innallaha setuhune Allah wa malaikatahu lan para malaikate Allah iku yusholluna padha sholawat 'alan nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad ya maksudnya niki ya ayyuhalladzina he wong ya ayyuhalladzina amanu he wong kang beriman solu mongko maca sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasalimu lan ngucap salam tasliman kali kelawan sebener-benere salam. Jadi pada firman Allah ini Al-Ahzab ayat 56 ini menjelaskan seberapa pentingnya kita membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Bait keempat atau nantuman keempat wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi sahbihi lan para sahabat Nabi wa man tabi'in lan wong kang anut sabila didi ing dalane agama al hakikat bener ghaira mubtadiin kang ora tanpa den tambatan baik. Nah, jadi ini maksudnya setelah memberikan sholawat dan salam itu juga diberikan kepada para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para penganut Nabi. Jadi urutannya itu kan Kanjeng Nabi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in itu para ulama yang sangat dipercaya. Mungkin untuk materi yang pada pertemuan pertama ini kita cukupkan dulu, yaitu berisi tentang sejarah dan permulaan dari kitab Aqidatul Awam. Selanjutnya pada bait kelima nanti kita akan sudah masuk pada sifat-sifat Allah. Mungkin niku intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.